Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah loyo. Ya, ini adalah kesempatan teman-teman berhubung jadwal pretest PPG itu diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi manfaatkan waktu ini sebaik mungkin ya teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar saya makin semangat membuat soal-soal yang berhubungan dengan pretest PPG. Baik, kita lihat soal yang pertama. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Oke, jadi kata kuncinya hanya ada di akhir ini ya. Apa perbedaan antara tes sumatif dan formatif? Nanti kalau teman-teman insya Allah lulus pretest PPG akan menemukan tiap hari soal-soal formatif dan sumatif ya. Jadi nanti kalau sudah pembagian modul PPG-nya, modul PPG daringnya insya Allah akan merasakan tes formatif setiap hari, bahkan sumatif pun setiap hari ya. Baik, kita lihat jawabannya. Oke, jadi jawabannya ada option C ya. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. Tes formatif contoh penilaian atau ulangan harian itu untuk siswa ya. Untuk siswa, tes sumatif contoh penilaian akhir semester. Kalau teman-teman nanti itu per modul, di modul itu ada tes formatif dan ada satu modul ada sumatif ya. Jadi setiap selesai satu bab di modul itu ada namanya tes sumatif. Kalau formatifnya itu ada 3 tes formatif baru mengerjakan tes sumatif nanti di modul teman-teman. Insyaallah, amin. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5. Akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jadi soal-soal seperti ini itu banyak muncul di akhir-akhir ini, baik itu di UP, ujian pengetahuan PPG, maupun soal-soal P3K yang baru saja diadakan di tahap 1 dan tahap 2 ya. Jadi ini adalah soal-soal jenis model baru ya, dari soal-soal yang tersebar di Google itu, di internet itu agak lama ya, kebanyakan 2017 2018 ya. Kalaupun ada itu pembahasannya tidak ada. Nah, ini kira-kira penilaian jenis apa nih teman-teman? Penilaian yang diterapkan oleh guru tersebut jenis apa? Karena awalnya kasusnya di sini siswanya itu pada soal nomor 4 dia harusnya memprotes, harusnya dia mendapatkan skor 5, guru malah ngasih hanya skor 3. Ya, saya sebagai guru pernah mengalami ini dan tidak hanya sekali, sering sekali menemukan hal yang seperti ini ya. Tapi setelah dijelaskan bahwa pembobotan nilainya ada 0 sampai 5, siswa itu pun atau peserta didik itu pun mengerti dan menerima skor tersebut. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah option E. Dia termasuk adil ya. Penilaiannya sudah adil ya, sudah sesuai dengan
kriteria penskoran atau teknik penskoran yang dilakukan oleh guru tersebut. Kita lihat prinsip-prinsip penilaian, ini dia pembahasannya. Yang pertama, pemberian informasi teknik prosedur bobot di awal ya, seharusnya diberitahukan memang. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria sampai pengambilan keputusan ya. Bisa dipertanggungjawabkan, dia bisa mempertanggungjawabkan ke siswa tersebut. Kemudian bebas dari subjektivitas ya, ini bebas ya, bebas dari subjektivitas ya, karena sudah dijelaskan dan siswa peserta didik pun mengerti tentang penskorannya. Kemudian menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik, ini wajib ya. Tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Jadi siswa di sini tidak dirugikan sama sekali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi yang belum tonton part 1 sampai yang sekarang ini, part 3 untuk pedagogi terbarunya, silahkan tonton ya, karena ini berlanjut. Yang kemarin itu masih bersambung dengan penilaian dan soal. Sekarang sudah masuk di pembelajaran abad 21. Ini sesuai dengan modul yang akan teman-teman hadapi nanti. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ya, kira-kira yang mana yang tepat nih? Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Kira-kira kita harus seperti apa untuk guru di zaman sekarang ini? Apakah memfokuskan materi pembelajaran, menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran, memfokuskan diri kepada penguasaan komputer, mengutamakan agar peserta didik menguasai materi, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Coba kita lihat jawabannya dari guru abad 21 itu dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Kita berada di titik 4.0 ya. Manusia 4.0 itu harus punya keterampilan ya. Untuk ini kalau di Jepang sekarang sudah 5.0 ya. Kita baru berusaha masuk di 4.0, di mana yang banyak sekarang adalah mengarah ke industri ya. Ke industri. Harusnya keterampilan proses belajar dan harusnya berpusat pada peserta didik ya. Ini yang ditekankan di PPG saya kemarin 2019 ya. Manusia 4.0. Kita lanjut ke soal berikut. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran kooperatif. C. Bermain peran dan simulasi. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Kira-kira yang mana nih? Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar. Otonomi belajar itu belajar mandiri ya. Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya ada di option A. Pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi menekankan dihasilkannya produk, berarti adanya produk berarti itu adalah pembelajaran berbasis proyek ya. Ada produk yang dihasilkan, ini kata kuncinya ya teman-teman. Menekankan otonomi belajar ya untuk peserta didik. Menurut Boss dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau biasa disingkat dengan PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu.
dalam buku Abidin 2007 halaman 167. Menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu ada sentralistis, pusat dan strategi pembelajaran, pertanyaan penuntun, menuntun siswa untuk menemukan konsep, investigasi konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan, otonomi untuk menentukan target sendiri, realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Ini dalam bukunya Uena 2011 ya. Ini pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip, ada sentralistis, ada pertanyaan penuntun, ada investigasi konstruktif, ada otonomi, ada realistis ya. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, silahkan di pause videonya kalau belum diingat betul ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus: A. Materi, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator, E. Tujuan pembelajaran. Ya, kira-kira seperti apa nih? Ini banyak kemarin ditemukan di di UP ya, membahas tentang silabus, isi-isi silabus, bagaimana silabus itu, bagaimana KD-KD, bagaimana menyambungkannya dengan indikator dan sebagainya. Oke. Memecahkan masalah sampah, maka itu ditemukan pada komponen silabus apa kira-kira? Apakah di materi, apakah di kegiatan pembelajaran, apakah kompetensi dasar, ataukah di indikator, atau malah di tujuan pembelajaran? Kita lihat jawabannya. Jadi ini biasanya ditemukan di kompetensi dasar ya. Option C. Kita lihat pembahasannya, komponen silabus Permendikbud nomor 22 tahun 2019. Jadi ini harus dipaham betul. Saya yakin teman-teman yang benar-benar guru yang telaten pasti sudah tahu ini. Yang pertama, A. Identitas mata pelajaran. Jadi ada khusus SMP dan SMA ataupun SMK. Kemudian identitas sekolah mencakup nama satuan pendidikan dan kelas. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Kemudian tema khusus SD, MI, SD, LB, paket A. Jadi ada untuk tematik ya untuk SD. Kemudian ada materi pokok. Kemudian ada pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini kalau tadi komponen silabus, kalau ini komponen RPP ya. Permendikbud nomor 22 tahun 2002, nomor 22 tahun 2019. Ada yang pertama ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kemudian identitas mata pelajaran atau subtema, tema. Kemudian kelas atau semester. Kemudian ada materi pokok, alokasi waktu, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada materi pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada media, dan ada sumber belajar. Jadi ada sekitar 11 kalau untuk komponen RPP ya. Sedangkan kalau komponen silabus itu sendiri ada sekitar 10 ya. 10 komponen silabus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah: A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik.
B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Kira-kira manfaat untuk mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik itu apa ya? Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat ada di option D, yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan itu sendiri. Nah, itulah manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi seorang pendidik. Kita lihat ini pembahasannya, manfaat pemahaman landasan pendidikan. Yang pertama, pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Oke, demikian dulu. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton juga video-video lainnya, baik itu yang tes potensi akademik, tes minat bakat, dan pedagogi umum, serta yang khusus untuk profesional SD ya. Silahkan ditonton, sudah lebih dari 20 video yang sudah saya buat untuk persiapan pretest PPG. Jadi silahkan dilihat di video-video saya yang teman-teman butuhkan. Demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.